Dunia pendidikan di Indonesia seperti mendapat tamparan, setelah Otoritas Jasa Keuangan, OJK, mengungkapkan data terbaru terkait 8 kelompok masyarakat yang paling banyak menjadi korban pinjaman online, pinjol. Berdasarkan data OJK tersebut, ternyata kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjol, justru bukan dari kalangan tidak terpelajar yang kurang literasi mengenai praktek-praktek rentenir alias lintah darat di era digital seperti saat ini. Faktanya, justru kalangan terpelajar seperti kelompok guru yang paling banyak terjerat pinjol. Untuk diketahui OJK merilis 8 kelompok masyarakat yang paling banyak terjerat pinjaman online. Guru menduduki peringkat pertama dengan prosentase sebesar 42%. Disusul kemudian korban PHK sebanyak 21%, kalangan ibu rumah tangga 17%. Kemudian 9% adalah karyawan, 4% pedagang, dan 3% pelajar, mahasiswa. Lalu, sisanya yakni tukang pangkas rambut dan ojek online masing-masing 2% dan 1%. Berkaca dari fakta tersebut, sepertinya pemerintah harus segera meningkatkan kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa, terutama nasib para guru honorer yang bahkan harus bertahan hidup dengan upah yang sangat rendah bahkan di bawah upah minimum yang ditetapkan pemerintah. Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru, P2G, Satriwan Salim mengatakan guru honorer masih menjadi kelompok masyarakat dengan kesejahteraan rendah di Indonesia. Dengan gaji rentang gaji berkisar Rp300.000 hingga tertinggi sebesar Rp1.000.000 per bulan, membuat banyak guru honorer di Indonesia yang terlilit pinjol hingga nyambi profesi lain untuk bertahan hidup. Kami sangat sedih sekaligus cemas ketika kesejahteraan guru masih menjadi isu yang selalu terjadi. Isu ini muncul di setiap hari pendidikan ataupun guru setiap tahunnya. Ini menandakan bahwa negara belum betul-betul bertanggung jawab pada kesejahteraan guru, ungkap Satriwan seperti dikutip dari berita1.com, Kamis, 2 Mei 2024. Satriwan mengatakan kesejahteraan guru honorer baik di negeri maupun swasta masih sama-sama minim. Bahkan katanya jumlah guru honorer Indonesia saat ini sebanyak lebih dari 1,5 juta orang dengan gaji yang rendah. Rata-rata gaji upah guru honorer baik di negeri dan swasta rentang Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Bahkan ada yang Rp300.000 hingga Rp400.000. Kalau sekolah swastanya secara finansial lemah, itu biasanya upah gurunya sangat jauh dari sejahtera. Nah jadi, fenomena mengenai kesejahteraan guru ini memang terus terjadi, tambahnya. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda juga menyampaikan hal yang sama. Menurut Huda, kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi cerita sedih yang tak kunjung berakhir. Sebagian besar guru di Indonesia masih berstatus sebagai tenaga honorer dengan besaran gaji yang cukup memprihatinkan. Kondisi ini hampir bisa dipastikan berkorelasi pada kualitas pembelajaran karena fokus tenaga pendidik akan terpecah di mana satu sisi harus mengajar dan di sisi lain harus berupaya memenuhi kebutuhan dasar, kata Syaiful seperti dikutip dari liputan6.com baru-baru ini. Dia mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik, BPS, pada tahun ajaran 2022-2023 ada sebanyak 3,37 juta guru di Indonesia. Dari jumlah tersebut, jumlah guru paling banyak berada di jenjang sekolah dasar, SD, yang mencapai 1,61 juta orang. Mereka tersebar di sekitar 399.376 unit sekolah di seluruh Indonesia, katanya. Pemerintah, kata Huda, memang telah berupaya meningkatkan kesejahteraan para guru. Salah satunya dengan program 1 juta guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Namun upaya ini relatif berjalan lamban di mana hampir 4 tahun berjalan program tersebut belum juga tuntas. Pengangkatan 1 juta guru menjadi PPPK sebenarnya merupakan langkah darurat sebagai solusi persoalan kesejahteraan guru yang belasan tahun tak kunjung tuntas. Namun faktanya solusi darurat ini juga tidak berjalan optimal karena hingga saat ini masih ratusan ribu guru yang belum diangkat menjadi PPPK, katanya. Lemahnya koordinasi antar kementerian, lembaga, KL, lanjut Huda, menjadi kendala utama penuntasan program 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Lemahnya koordinasi ini menjadi kendala baik pada proses penentuan formasi, pendaftaran, seleksi, kelulusan, pengangkatan, hingga penempatan guru honorer menjadi PPPK.
Maka wajar jika saat meskipun ada klaim sebanyak 740.000 guru honorer telah lulus seleksi PPPK dari Kemendikbudristek namun tidak semua dari mereka mendapatkan surat keputusan, SK, pengangkatan dari Kemenpan RB, pungkasnya. Semoga saja pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan bisa lebih memperhatikan nasib dan kesejahteraan para guru, karena menjadi sangat miris jika sosok guru yang seharusnya menjadi teladan bagi murid-muridnya justru memberikan contoh yang tidak baik karena menjadi korban pinjol lantaran terdesak masalah ekonomi. Bukankah kita dulu saat masih duduk di bangku sekolah dasar, selalu diajarkan peribahasa oleh para guru, besar pasak daripada tiang. Namun apalah cur, jika tiang yang dijadikan pegangan oleh untuk para guru bertahan selama 1 bulan hanya mampu menahan kebutuhan hidup mereka untuk 1 minggu bahkan kurang. Miris. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.